Timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Ada apa dengan Timnas Indonesia? Apakah salah Sintayong? Simak ulasannya berikut ini. Lakukan sudah, berbahaya. Oh, terlepaskan. Gol! Sebelum lanjut, jangan lupa terus support channel Garda Garuda untuk berita update selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Timnas Indonesia menjalani laga kedua di lanjutan Piala AFF 2024 menghadapi Laos. Indonesia yang mengincar kemenangan justru harus tersandung di laga ini dengan hasil imbang 3-3. Pasalnya permainan buruk dari Timnas Indonesia tidak mampu mengalahkan Laos, justru permainan counter-attack Laos berhasil ciptakan 3 gol ke gawang Indonesia. 3 gol ke gawang Indonesia juga menjadi sejarah baru Timnas Laos. Sejak tahun 1996, baru kali ini Timnas Laos mampu mencetak 3 gol ke gawang Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini hanya menurunkan pemain-pemain muda saja, yang rata-rata usia mereka 20 tahun. Tetapi Timnas Laos juga menurunkan skuad muda mereka juga, yang rata-rata usia mereka adalah 22 tahun, jadi dari segi usia pemain ini masih cukup imbang. Terus mengapa Timnas Indonesia tidak mampu mengalahkan Laos? Sedangkan yang kita ketahui melawan Laos adalah pertandingan yang cukup mudah dari dulu. Permainan buruk Timnas Indonesia pada laga ini sangat terlihat. Hal ini dibuktikan dengan 3 gol Indonesia semua berawal dari set piece, 2 gol dari skema lemparan jauh Pratama, Arhan, dan 1 gol dari corner kick Doni Tri Pamungkas. Ini juga menandakan tumpulnya lini serang Indonesia yang diisi oleh Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Hanya Rafael Struijk yang kelihatan menonjol dari segi performa yang kerap mengobrak-abrik pertahanan Laos sendirian. Selain tumpulnya lini serang Indonesia, lini pertahanan Indonesia juga bapuk kali ini. Terbukti 3 gol dari Laos yang bagaimana pertahanan Timnas Indonesia tidak mampu menutup ruang para pemain Laos. Selain 2 hal tersebut, permainan Indonesia juga sering salah passing. Beberapa kali passing dari pemain Indonesia banyak yang tidak sampai, dan tidak ada progresif pass di sepertiga akhir pertahanan lawan. Jika permainan Timnas Indonesia seperti ini terus, bukan tidak mungkin kita akan kalah lawan Vietnam di laga selanjutnya. Hasil imbang 3-3 lawan Laos ini juga karena faktor kekurangan jumlah pemain dari Timnas Indonesia, mengingat Marcelino Ferdinand yang diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-69. Marcelino Ferdinand sebenarnya tampil cukup bagus. Bintang muda Timnas Indonesia ini kerap mengancam gawang Laos dengan shootingnya dan aksi-aksi individunya. Namun, di babak pertama Marcelino sudah mendapatkan kartu kuning, dan di babak kedua sliding tackle-nya ke pemain Laos berbuah kartu kuning kedua dan harus mandi lebih cepat dibanding rekan setimnya. Keluarnya Marcelino Ferdinand membuat jumlah pemain tidak berimbang, tapi Timnas Indonesia tidak mau mengendurkan serangannya, sehingga walaupun dengan 10 pemain, Indonesia dapat mencetak 1 gol dan membuat Indonesia unggul 1-0 atas Laos. Namun keasikan menyerang pertahanan Indonesia lengah dan harus kebobol oleh Laos, dan menjadikan skor imbang hingga akhir pertandingan. Beberapa keputusan wasit juga kerap merugikan Indonesia.
terutama saat kejadian gol ketiga Laos. Bola yang dibawa oleh pemain Laos, apakah sebenarnya sudah keluar garis lapangan? Bagaimana menurut kalian sahabat Garuda? Meninjau dari kejadian itu memang sudah dilihat oleh VAR. Namun wasit tetap mengesahkan gol untuk Laos dan merubah kedudukan menjadi 3-3. Jika kita lihat dari tayangan ulang memang sepertinya bola belum 100% keluar dari lapangan. Mengingat aturan FIFA adalah bola harus keluar lapangan 100% terlebih dahulu baru dinyatakan keluar. Jika masih ada 1% bagian bola ada di dalam garis lapangan, maka bola belum bisa dinyatakan keluar sepenuhnya. Bagaimana tanggapan kalian para wasit online? Hehehe. Marcelino masuk di kotak penalti. Marcelino dan gagal tadi. Shooting lagi, serangan dari. Kita lihat kadek area dan gol. Gol Indonesia mengubah skor menjadi 1-1. Kita lihat bagaimana shooting yang sangat keras dari. Itulah beberapa faktor sebab timnas Indonesia gagal menang melawan Laos. Jika ada tambahan faktor lain, silahkan saling berpendapat dan tulis di kolom komentar ya. Semoga timnas Indonesia dapat memenangkan laga berikutnya di Piala AFF 2024, dan bisa jadi juara. Amin. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan berita update selanjutnya.